Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Quinta Sabrina dengan NIM 2341101020030 dari 4 KPIA akan menjawab soal dari UTS mata kuliah Manajemen Media Cetak. Yang pertama, refleksi pribadi konsumsi media. Dalam 2 minggu terakhir, media yang paling sering aku akses adalah media online. Nah, alasannya tuh simple banget, tentunya karena cepat, fleksibel, dan bisa diakses kapan aja, di mana aja lewat HP maupun lewat laptop. Media online juga menyediain banyak pilihan konten, mulai dari artikel, kemudian video pendek, podcast, sampai juga infografik. Jadi, kalau lagi capek baca bisa nonton atau juga bisa dengerin, gak bikin bosan tentunya. Tapi, walaupun gampang diakses, aku tetap berhati-hati. Sekarang tuh banyak banget media online yang asal nyebarin berita tanpa cek fakta terlebih dahulu. Contohnya kemarin rame nih soal pencopotan Wapres Gibran. Banyak akun media yang online yang langsung heboh tapi datanya nggak jelas. Nah, kalau kita nggak kritis, bisa-bisa termakan oleh hoax dan juga kita bisa salah paham. Makanya di sini aku lebih percaya sama media yang udah punya reputasi kayak kompas.com, ada juga Tempo, atau akun IG dan YouTube yang pastinya udah terverifikasi dan konsisten ngasih info yang benar. Biasanya mereka juga ngasih sumber data dan juga pendukung yang pastinya jelas. Mengenai kredibilitas, aku ngerasa media cetak kayak koran dan majalah punya standar yang paling ketat. Sebelum terbit, pasti udah diedit dan dicek berkali-kali, dan biasanya diterbitkan sama lembaga resmi. Media elektronik kayak TV dan juga radio juga sama kredibel karena prosesnya cepat, tapi tetap terstruktur. Nah, media online memang paling cepat dan juga luas jangkauannya dibanding dua media tadi, tapi juga paling rawan informasi palsu. Jadi harus pintar-pintar milih sumber yang benar. Berdasarkan pengalamanku, supaya bisa tetap dipercaya di tengah banjir informasi dan juga hoaks, media online itu sebaiknya yang pertama, memperketat proses verifikasi berita sebelum dipublikasikan. Kedua, ada transparansi soal koreksi. Jangan asal hapus berita yang salah, tapi update dan beri catatan perbaikannya. Ketiga, edukasi pembaca. Misalnya, dengan bikin rubrik cek fakta ataupun tips mengenali hoax. Kemudian ada yang paling penting, hindari clickbait berlebihan. Judul yang lebay memang menarik, tapi bisa bikin orang kecewa dan akhirnya nggak percaya lagi. Nah, dari pengalamanku ini, aku jadi makin sadar kalau sebagai pengguna, kita harus bijak dan juga nggak asal percaya sama semua informasi. Dan buat media online, kepercayaan itu penting banget ya, karena kalau udah kehilangan kredibilitas, kita bisa susah dapat kepercayaan lagi. Menjawab soal nomor 2, perbandingan konsumsi media generasi yang berbeda. Aku sempat wawancara 2 orang dari 2 kelompok yang berbeda. Pertama ada kakakku yang umurnya 25 tahun dan juga ada ibuku yang usianya 48 tahun. Kakakku, yaitu Mas Adi Setiono, bilang dia itu lebih sering pakai media online karena praktis. Dia kerja seharian, jadi butuh media yang bisa diakses cepat kapanpun tanpa ribet. Apalagi sekarang TV dan juga radio tuh bisa diakses lewat HP, lewat aplikasi atau live streaming di TikTok, Instagram, atau juga YouTube. Jadi, semuanya itu bisa makin mudah dan juga fleksibel. Nah, beda lagi sama ibuku, Ibu Daimah. Beliau ini lebih nyaman pakai media elektronik kayak TV dan radio. Mengapa? Soalnya dari dulu udah terbiasa pakai media tersebut. Rasanya lebih simpel, tinggal nyalain TV, duduk sebentar, info bisa langsung dapat. Gak perlu buka aplikasi ataupun scroll lama-lama. Katanya juga karena lebih hemat waktu dan juga tenaga. Nah teman-teman, dari perbedaan ini kita bisa belajar kalau setiap generasi punya preferensi masing-masing dalam mengonsumsi media. Anak muda itu cenderung butuh akses informasi yang cepat, fleksibel, dan juga mobile. Sementara generasi yang lebih tua merasa lebih aman dan juga nyaman dengan media yang lebih tradisional. Buat pengembangan manajemen media, artinya penting banget buat media
Pahami segmentasi audiens, jangan cuma fokus ke satu platform aja. Media tetap harus aktif di media tradisional seperti TV dan juga radio untuk menjangkau orang tua seperti ibu saya ya. Tapi juga terus berinovasi di platform digital biar relevan sama generasi muda. Nah, idealnya sih media bisa diintegrasikan dua dunia ini. Misalnya, siaran TV disambungkan ke YouTube atau berita cetak punya versi online-nya. Intinya, semua kalangan bisa tetap dapat informasi yang mereka butuhkan dengan cara yang sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.